Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Baik, pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kisah para Tera dan Teri. Namun hari ini ceritanya ada dua Tera, yaitu Tera Mahakotita dan Tera Ananda. Namun yang lebih panjang nih Tera Ananda. Jadi saya langsung saja share screen ya. 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 Nah, ini Tera Mahakotita. Beliau ini adalah yang terbaik di antara mereka mencapai 4 pengetahuan analitis. Apa itu 4 pengetahuan analitis? Nah, itu Anda harus membaca yang namanya Patisambhida. Saya sendiri juga belum membuka buku Patisambhida karena itu sangat dalam ya, itu untuk orang-orang yang sudah mencapai tingkat tinggi. Nah, ceritanya tidak panjang. Cita-cita masa lampau dari Tera Mahakotita ini adalah di depan Buddha Padumutara setelah dia berbuat baik selama 7 hari berturut-turut melakukan mahadana. Kemudian dia bertekad di depan Buddha Padumutara dan beliau bertekad ingin menjadi yang terbaik di antara mereka yang mencapai 4 pengetahuan analitis. Dan Buddha Padumutara mengukuhkan tekadnya itu dengan mengatakan bahwa beliau akan mencapai apa yang diinginkan di zaman Buddha Gautama. Di zaman Buddha Gautama, beliau terlahir sebagai seorang dari kasta Brahmana, dan beliau ini memang seorang terpelajar. Ketika Sang Buddha muncul di dunia, beliau mendengarkan khotbahnya dan tertarik, kemudian menjadi biku, menjadi petapa, mengikuti ajaran Sang Buddha. Dan sesuai dengan keinginannya itu, maka beliau bisa mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu menjadi yang terbaik di antara mereka yang mencapai 4 pengetahuan analitis. Untuk lebih jelasnya, kita bisa membaca di Sutta Majjhima Nikaya 43, judulnya Mahawedala Sutta. Di Mahawedala Sutta ini ada tanya jawab antara Bante Mahakotita dengan Bante Sariputta. Nah, di sana bagaimana kita bisa mengenali keadaan batin ini. Jadi di sana sangat jelas, Anda bisa baca sendiri di Mahawedala Sutta. Dan juga ada di Anguttara Nikaya. Anguttara Nikaya ini sebenarnya ada dua, satu 172, ya Anguttara Nikaya kelompok 4, 172 dan 173. Kalau 172 itu tentang pencapaian Bante Sariputta, yaitu mencapai 4 pengetahuan analitis ini. Jadi Anda bisa baca apa itu 4 pengetahuan analitis, ada diceritakan oleh Bante Sariputta di sana. Namun kalau baca itu kadang-kadang bingung juga karena itu terjemahan bahasa Indonesia. Jadi agak sulit dimengerti. Jadi harus betul-betul dari sumbernya ya bahasa Pali ya. Nah, kemudian juga di Anguttara Nikaya 4 173 itu
pertanyaan antara Bante Kotita dengan Bante Sariputta juga. Nah, ini merujuk pada sutta ini, maka Sang Buddha memberikan gelar Etadaga kepada Bante Maha Kotita Thera. Etadagang dikawe mama sawakanang bikunang pati sambida patanang yadidang maha kotito. Pati sambida itu 4 pengetahuan analitis itu. Para biku di antara biku siswaku yang mencapai 4 pengetahuan analitis, biku maha kotita adalah yang terbaik. Nah, ini ceritanya singkat ya, jadi nggak panjang. Namun yang lebih panjang ini cerita tentang yang sudah kita kenal, yaitu Thera Ananda. Tentu kita semua tahu ya, beliau ini orang yang sangat luar biasa. Berkat jasa dari beliau, kita bisa mengenal Dhamma sampai sekarang. Ya, jadi jasa beliau ini sangat sangat besar. Nah, bagaimana riwayatnya? Yang pertama adalah cita-cita masa lampau. Cita-cita masa lampau kembali lagi di zaman Buddha Padumuttara. Di zaman Buddha Padumuttara, beliau terlahir di kota Hangsawati sebagai putra dari seorang raja ya. Raja namanya Raja Ananda dan Ratu Sujata. Dan Buddha Padumuttara memiliki siswa utama, yaitu Thera Dewala dan Thera Sujata. Dan siswi utamanya adalah Theri Amita dan Theri Asama. Dan pelayan pribadinya adalah Thera Sumana. Nah, bakal Bante Ananda ini terlahir sebagai siapa? Beliau terlahir sebagai adik tiri dari Buddha Padumuttara. Ya. Jadi Buddha Padumuttara memiliki adik tiri bernama Pangeran Sumana. Ini sama namanya dengan Thera Sumana itu. Ya, asisten atau pelayan pribadi dari Buddha Padumuttara. Nah, Pangeran Sumana ini ditugaskan oleh ayahnya Raja Ananda untuk sebagai gubernur di sebuah daerah yang cukup jauh dari kerajaan, jadi sekitar 120 yojana. 1 yojana itu 16 km. Jadi kalau dikalikan 120, berapa tuh? Ya, hampir 200 ya. 200, 120 dikali 16. Ya, sekitar 200-an lah. 200 km. Jadi cukup jauh. Nah, Buddha Padumuttara 120 ya. 2000 ya, 2000-an. Buddha Padumuttara ini ketika pertama kali mencapai Buddha, baru di awal-awal mencapai Buddha, karena usia Buddha Padumuttara ini sangat panjang, ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Jadi di awal-awal mencapai kebudaan, itu beliau ini dimonopoli oleh ayahnya sendiri. Jadi dalam hal persembahan, memberikan dana, mengurus semua kebutuhan Sang Buddha dan para muridnya, para biku, itu dimonopoli oleh ayahnya Raja Ananda ini. Ya, jadi umat tidak dapat kesempatan untuk berdana. Nah, Pangeran Sumana ini tempatnya jauh dari ibu kota. Suatu hari di perbatasan yang di dekat dari daerahnya Pangeran Sumana itu ada pemberontakan. Nah, ayahnya menugaskan Pangeran Sumana untuk mengalahkan atau
mengalahkan pemberontak itu. Dan akhirnya Pangeran Sumana bisa mengalahkan para pemberontak dan ayahnya sangat senang dan ayahnya memanggil Pangeran Sumana untuk ke ibu kota untuk bertemu dengan ayahnya karena ayahnya ingin memberikan hadiah kepada dia. Nah, di perjalanan menuju ibu kota, para penasehat dari Pangeran Sumana ini mengatakan, "Ah, pangeran minta minta ini saja, minta istana, minta harta, minta ini itu." Nah, ada beberapa penasehatnya mengatakan seperti ini. Pangeran, kalau berupa materi itu tidak bisa bertahan lama dan itu tidak bisa dibawa mati. Namun sekarang kan Buddha sudah ada di dunia ini dan Buddha kan ada di sana di ibu kota. Mintalah kepada raja untuk bisa mendapat kesempatan melayani Buddha karena ini kesempatan yang sangat baik dan tidak ada lagi kesempatan yang lebih baik daripada itu dan itu bisa dibawa sampai kehidupan-kehidupan akan datang biasanya. Pangeran Semana akhirnya setuju dengan usulan dari penasihat-penasihatnya itu. Kemudian Pangeran Semana ketika bertemu dengan ayahnya setelah bertegur sapa, ayahnya mengatakan karena senang melihat anaknya berhasil, ayahnya mengatakan, "Kamu mau minta apa? Apa saja sebutkan, ayah akan penuhi." Nah, karena diminta seperti itu, nah ini kesempatan. Akhirnya Pangeran Sumana mengajukan bahwa beliau ingin melayani Sang Buddha. Nah, ayahnya itu sebetulnya tidak senang. Ayahnya bilang, "Sudahlah, minta yang lain saja." Loh, ayah kan sudah memegang janjinya. Seorang yang besar itu pasti memegang janjinya. Ayah kan janji minta apa saja dikasih. Nah, sekarang saya minta untuk melayani Sang Buddha. Akhirnya ayahnya tidak bisa jawab. Ayahnya mengatakan begini, "Ya, kamu minta sendiri dah sama Sang Buddha. Kalau Sang Buddha setuju, ya ayah setuju saja." Ayah juga tidak bisa mengatakan setuju kalau Sang Buddha tidak setuju. "Ya, kamu langsung ngomong dah sama Sang Buddha sendiri." Nah, kemudian Pangeran Sumana menemui Sang Buddha. Pada saat ke wihara, Pangeran Sumana menemui para biku dan bertanya, "Saya bisa menemui Sang Buddha, saya ingin bertemu dengan Sang Buddha." Nah, para biku mengatakan, "Waduh, Sang Buddha baru saja masuk dari Kekuti. Bisa nggak saya diatur bertemu?" "Oh, kalau kami tidak bisa punya wewenang itu." Jadi bagaimana? Nah, yang punya wewenang itu adalah Thera Sumana, Bante Sumana, yang dalam hal ini adalah sebagai pelayan pribadi Sang Buddha. "Oh, kalau gitu bolehkah saya bertemu dengan Thera Sumana?" Akhirnya dipanggillah Thera Sumana dan akhirnya bertemu dengan pangeran. Nah, pangeran mohon untuk bisa bertemu dengan Sang Buddha karena hal yang penting ingin mengundang Sang Buddha. Thera Sumana dengan kekuatan saktinya langsung menyelam ke tanah dan muncul di kutinya Sang Buddha. Dan Thera Sumana menyampaikan pesan dari Pangeran Sumana ini bahwa beliau ingin bertemu. Nah, Sang Buddha menerima Pangeran Sumana. Dan karena Pangeran Sumana adalah adik tirinya sendiri, adik tiri dari Buddha Padumutara. Dan Pangeran Sumana akhirnya bisa berbincang-bincang dengan Sang Buddha. Pada saat berbincang-bincang itu, Pangeran Sumana ini bertanya, karena dia sangat terkesan dengan Thera Sumana yang bisa akrab sekali dengan Sang Buddha, dan sepertinya tidak ada masalah ketika Thera Sumana meminta Sang Buddha untuk bisa menerima Pangeran Sumana tadi. Nah, dia terkesan sekali dengan Thera Sumana. Akhirnya dia bertanya kepada Sang Buddha, "Bagaimana ya caranya kalau saya bisa nggak menjadi seperti Thera Sumana? Saya ingin akrab
seperti Sang Buddha, seperti Tera Sumana dengan Sang Buddha. Nah, kemudian Sang Buddha mengatakan, bisa itu terjadi asal kamu melakukan banyak berbuat kebajikan, menjalankan moralitas, ya, banyak berdana, maka itu bisa kamu capai. Akhirnya Pangeran Sumana meminta kepada Sang Buddha untuk bisa menerima dana makan untuk besok harinya. Karena ayahnya sudah memberikan haknya kepada Pangeran Sumana. Akhirnya Sang Buddha menyetujui dan menerima undangan dari Pangeran Sumana. Dan selama 7 hari berturut-turut, Pangeran Sumana berdana makan kepada Sang Buddha dan para biku. Setelah itu, Pangeran Sumana bertanya kepada Sang Buddha, saya ingin sekali mempersembahkan sebuah tempat kepada Sang Buddha dan para biku. Kemudian Sang Buddha mengatakan, para Buddha itu menyukai tempat yang sunyi, tempat yang sunyi. Nah, akhirnya Pangeran Sumana mencari tempat di mana bisa mendapatkan tempat yang sunyi. Akhirnya Pangeran Sumana pulang ke daerahnya sendiri karena dia sebagai gubernur dan dia mencari tempat di mana dia bisa mendapatkan tempat yang bisa didiami oleh Buddha Batumutara. Seperti cerita dari Anathapindika. Jadi Pangeran Sumana ini juga bertemu dengan seorang saudagar kaya yang memiliki tanah yang sangat luas dan dia membeli tanah itu dengan harga yang mahal di zaman itu, jadi 100.000 keping bernama. Jadi 100.000 keping. Sangat mahal dan sangat luas, dan dia berpesan kepada ayahnya, tolong ayah, saya akan sekarang mau membangun sebuah wihara yang sangat besar. Nanti kalau sudah jadi, mohon ayah bisa mengaturkan kepada Sang Buddha untuk bisa datang ke tempat saya untuk bisa menyiapkan perjalanan mengawal Sang Buddha untuk sampai ke tempatnya Pangeran Sumana. Nah, setelah sekian lama dibuat bangunannya dan wiharanya sudah jadi, nah kemudian Pangeran memberi kabar kepada ayahnya. Kemudian ayahnya menyiapkan perjalanan Sang Buddha dan para biku ke tempat dari Pangeran Sumana. Singkat cerita, dalam perjalanan yang sejauh 120 yojana ini ditempuh cukup lama, lebih dari sebulan karena berjalan kaki ya. Nah, ketika tiba di sana, Sang Buddha disambut oleh Pangeran Sumana karena beliau sebagai gubernur, dan Sang Pangeran Sumana mempersembahkan tanah atau wihara yang sudah dibangunnya kepada Sang Buddha dengan mengucapkan sebuah kalimat dalam bahasa Pali. Satasa hasena mekitang, satasa hasena mapitang, sobanang nama uyanang, patiganha mahamuni. Apa artinya? Oh, yang para bijaksana di antara para bijaksana, aku Sumana telah membeli taman Sobana. Sobana ini nama dari saudagar yang tanahnya dibeli oleh Pangeran Sumana. Senilai 100.000 keping uang dan membangun wihara ini dengan biaya 100.000 keping uang. Sudilah yang bijaksana menerima persembahan wihara ini. Nah, setelah itu Pangeran juga meminta Sang Buddha untuk ini pada saat penyerahan wihara ini adalah itu pada saat itu pas memasuki masa wasa.
Jadi hari pada saat Sang Buddha memasuki masa wasa. Jadi langsung Sang Buddha berwasa di tempat wihara dari Pangeran Sumana. Dan Pangeran Sumana sendiri, dia juga menjadi seorang, bisa dikatakan sebagai samanera. Jadi beliau meninggalkan semua hartanya, menggunakan jubah, masuk ke wihara, selama 3 bulan ikut menjalankan winaya dengan baik, menjalankan sila, jadi menjalankan 10 sila, dan belajar dhamma dengan baik, berlatih dengan baik, sampai akhirnya masa kehidupan dari Pangeran Sumana berakhir di zaman Buddha Padumuttara. Dan dia sudah melakukan tekadnya di depan Buddha Padumuttara, ingin menjadi seperti Thera Sumana yang dekat akrab dengan Sang Buddha. Nah, ini perbuatan baik yang sangat besar yang dilakukan oleh Thera Ananda selama di masa Buddha Padumuttara. Kemudian ada kebajikan lain yang dilakukan oleh Ananda di masa antara. Jadi masa antara Buddha Kassapa dan Buddha Gotama. Ya, itu di antara kebajikan lain di dalam masa antara. Yaitu yang pertama, dia berdana sebuah jubah. Jadi pada saat itu ada seorang biku yang sedang menerima dana makan, tapi yang diterima itulah dana makan berupa makanan yang masih panas, ya, masih panas mangkoknya. Jadi karena panas, mangkoknya jadi panas. Nah, nggak bisa pegang dengan baik. Nah, melihat itu dia mendanakan jubahnya yang dikenakan, dia berikan kepada biku itu untuk jadi pegangan supaya mangkoknya tidak panas. Nah, itu perbuatan baik yang pertama. Setelah itu dia banyak berbuat baik lagi, lahir di alam dewa, kemudian muncul lagi di dunia, dan dia muncul di zaman tidak ada Buddha pada saat itu. Nah, pada saat itu dia melihat, dia sebagai seorang yang kaya, dia melihat ada 8 Pacceka Buddha yang sedang berpindah patah. Nah, dia menggunakan kesempatan itu, dia berdana kepada 8 Pacceka Buddha, dan juga tidak hanya berdana makan, dia juga berdana tempat tinggal untuk Pacceka Buddha ini. Kemudian dia juga berdana tempat duduk dari permata untuk 8 Pacceka Buddha ini. Jadi perbuatan baik yang sangat banyak dilakukan Bante Ananda ini sebelum terlahir di zaman Buddha Gotama. Jadi tanaman kebajikannya sangat banyak. Nah, kehidupan pertapaan dalam kehidupan terakhir. Seperti kita ketahui, kalau kita pernah baca riwayatnya Sang Buddha, Bante Ananda ini dikatakan adalah lahirnya bersamaan dengan Buddha, dengan Pangeran Siddhartha. Belum jadi Buddha soalnya. Dengan Pangeran Siddhartha. Jadi usianya sama. Itu menurut komentar begitu. Namun ada juga yang mengatakan usianya lebih muda. Nah, ini masih simpang siur, tapi banyak yang menyatakan bahwa Bante Ananda ini lahirnya barengan atau usianya kurang lebih sama dengan Pangeran Siddhartha zaman itu. Jadi sampai sama dengan Sang Buddha lah usianya. Nah, Bante Ananda ini adalah anak dari Raja Amitodana. Amitodana ini adalah adik dari Pangeran Sudodana. Ya, jadi kalau hitungan sepupu, Bante Ananda dengan Sang Buddha ini sepupu. Sepupu sama ayah, ayah sama ayah. Ya, kalau bahasa Mandarinnya tuh Tang. Ya. Jadi saudara sepupu. Nah, Pangeran Ananda masih jadi pangeran ya. Itu beliau saat itu
menjadi biku pada saat Sang Buddha datang ke Kapilawastu dan mengajar Dhamma di sana. Kemudian ada 6 pangeran yang ingin menjadi biku. Ya, ada Dewadatta, ada Anuruddha, ada Bila, saya lupa namanya, Bagu, ada Upali juga. Nah, jadi Bante Ananda ini bersama-sama dengan 6 pangeran menjadi biku ditabis. Nah, setelah ditabis oleh Sang Buddha menyerahkan mereka untuk belajar kepada biku yang lain. Jadi Sang Buddha tidak langsung juga mengajar kepada mereka karena Sang Buddha banyak yang diurus. Jadi pembelajarannya untuk latihan yang pertama ada biku-biku senior yang mengajarkan kepada mereka. Nah, Bante Ananda mencapai Sotapati Pala, Maga dan Pala lah yang itu berkat dari yang mulia Mantaniputa Puna. Jadi bukan dari Sang Buddha, ya. Dia mencapai Sotapanna bukan dari Sang Buddha, tetapi dari gurunya yang pertama yaitu yang mulia Mantaniputa. Jadi pada saat itu Bante Mantaniputa ini mengajarkan Dhamma yang mirip ajarannya dalam Anatalakana Sutta. Jadi Anda kalau baca Anatalakana Sutta ada di parita biru ya, itu tentang aku. Jadi Bante Mantaniputa Puna ini mengajarkan dengan perumpamaan cermin. Jadi kalau seseorang itu melihat cermin, nah cermin itu ada bayangannya. Nah, bayangan itu kan tidak nyata, ya. Tapi orang menganggap itu nyata. Nah, jadi aku ini sebenarnya tidak ada, tidak nyata. Nah, jadi di sana Bante Mantaniputa ini menjelaskan tentang bahwa aku ini, diri ini bukan aku, bukan milikku, bukan diriku. Jadi mengacu kepada kalau bukan aku berarti mana. Mana ini orang sering mengatakan kesombongan, sebetulnya lebih kepada penilaian ya. Mana itu penilaian, aku lebih tinggi, aku lebih rendah, aku sama, itu penilaian. Nah, jadi itu aku itu. Yang kedua adalah dikatakan tanha. Tanha ini adalah ini milikku. Nah, ibaratnya keinginan, kemelekatan. Ini milikku, ini milikku, ini milikku begitu. Kemudian yang ketiga adalah dikatakan ditthi. Ditthi itu pandangan salah. Ya, cara pandang salah tentang diri. Nah, 3 hal inilah yang dijelaskan oleh Bante Mantaniputa kepada Bante Ananda sehingga Bante Ananda bisa menembus sebagai Sotapanna. Sotapanna itu menghancurkan 3 belenggu. Belenggu yang pertama adalah Silabata Paramasa. Silabata Paramasa itu artinya percaya pada kalau hanya menjalankan sila, menjalankan puasa-puasa ya, itu sudah bisa mencapai kesucian. Nah, itu sudah tidak percaya seperti itu lagi. Yang kedua, Sakayaditi. Sakayaditi itu menghancurkan konsep tentang aku itu. Yang ketiga adalah Wicikica, keraguan-raguan. Ya. Keraguan-raguan pada ajaran, keraguan-raguan pada praktek, itu sudah tidak ada lagi. Nah, itulah Bante Ananda mencapai Sotapanna berkat dari yang mulia Mantaniputa Puna. Nah, Bante Ananda ini kelak akan ditunjuk sebagai pelayan pribadi Buddha. Jadi kalau di Sutta itu Sang Buddha, kisah-kisah ini Sang Buddha itu sebenarnya sebelumnya ini
tidak punya pelayan pribadi. Jadi sejak Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, itu tidak ada pelayan pribadi. Jadi pelayan pribadinya itu ganti-ganti. Ini ada banyak nih. Pelayan pribadi tidak tetap Sang Buddha. Ya, ada yang mulia Naga Samala, ada yang mulia Nagita, ada yang mulia Upawana, ada yang mulia Sunakhata, ada mantan Pangeran Licawi, ada Cunda, adik yang mulia Sariputta, ada Sagata, ada Rada, ada Megia. Nah, jadi banyak. Dan mereka itu tidak konsisten. Ya. Contohnya adalah yang mulia Naga Samala. Yang mulia Naga Samala ini suatu hari membawa jubahnya Sang Buddha, sanggatinya, dan bolnya melakukan perjalanan. Nah, di tengah jalan ketemu simpangan ke kanan atau ke kiri. Kemudian yang mulia Naga Samala ini mengatakan saya mau ke sebelah kanan. Sang Buddha mengatakan, sudah ikut saya aja sebelah kiri. Wah, saya tidak mau, saya mau ke sebelah kanan. Nah, karena yang mulia Naga Samala ini ingin ke kanan, Sang Buddha mau ke kiri, nah dia meletakkan jubahnya Sang Buddha dan bolnya Sang Buddha itu di tanah, sambil mengatakan, saya tidak bisa mengikuti Sang Buddha, saya mau ke kanan. Mohon Sang Buddha bisa bawa sendiri bol dan jubahnya. Nah, akhirnya Sang Buddha bawa bol dan jubahnya sendiri. Di tengah jalan, ternyata yang mulia Naga Samala ini dirampok orang. Jadi dipukul orang, jubahnya diambil, bolnya hilang semua. Akhirnya baru menemui Sang Buddha. Nah, Sang Buddha mengatakan, kan sudah saya katakan, kenapa Anda ikut saya ke kanan? Kalau ikut saya ke kanan, ikut saya tidak akan terjadi begini. Nah, ini yang pertama kisahnya. Ada kisah yang kedua yaitu Bante Megia. Ini ada Megia ini ya. Megia ini ada kisahnya. Jadi pada saat itu Sang Buddha juga melakukan perjalanan dengan Bante Megia. Kemudian Bante Megia ini melihat sebuah hutan mangga yang sangat indah. Ah, saya ini pengen meditasi ya di sini. Nah, setelah sampai di tujuan, Bante Megia ini mohon kepada Sang Buddha untuk pergi mau meditasi. Jadi mohon Sang Buddha sendiri aja di sini. Nah, Sang Buddha mengatakan, nanti saja kamu tunggu di sini, temani saya. Nah, Bante Megia ini mengatakan, Bante kan sudah mencapai pencerahan, saya ini masih belum. Saya ini harus berjuang. Mohon saya ini dikasih support supaya saya bisa mencapai pencerahan. Tolong saya dikasih izin juga untuk saya bisa berlatih. Itu ada tempat yang sangat baik. Nah, akhirnya Sang Buddha mengatakan, ya sudah, kalau itu keinginanmu, silahkan. Nah, pada saat pergi ke pohon hutan mangga itu, malah Megia ini sulit untuk bermeditasi karena muncul nafsunya, muncul semua gangguan. Ya, panca niwarananya itu muncul semua. Akhirnya Bante Megia gagal. Dia kembali kepada Sang Buddha. Nah, baru Sang Buddha mengatakan, ya Megia, kamu belum siap. Akhirnya Sang Buddha menjelaskan Dhamma kepada Megia. Nah, merujuk cerita ini, Sang Buddha di satu pertemuan sangga, Sang Buddha melontarkan gagasan. Para biku, saya sudah tua. Waktu itu Sang Buddha sudah 50 lebih usianya. Ya mungkin 55 tahun lah, kira-kira begitu. Saya sudah tua usianya. Jadi tolong kalian bisa carikan siapa yang bisa jadi asisten saya yang melayani saya. Nah, kemudian pada saat itu Pangeran Bante Sariputta langsung berdiri mengajukan, saya bersedia Bante untuk menjadi pelayan pribadi Bante, pelayan pribadi Buddha. Sang Buddha langsung menolak. Oh Sariputta, kemanapun kamu pergi, Dhamma itu akan mengikutinya. Dan
orang-orang akan mendapat manfaat dari Dhamma. Kalau kamu melayani saya, kamu tidak punya kesempatan, orang-orang tidak punya kesempatan untuk mendapatkan Dhamma dari kamu. Nggak bisa, nggak bisa saya terima. Nah, demikian juga Mahamoggallana mengajukan tidak bisa diterima. Dan banyak sekali para biku yang mengajukan, Sang Buddha menolak. Namun pada saat itu ada Bante Ananda di sana. Dan Bante Ananda ini diam saja. Diam saja. Nah, beberapa biku bertanya, kenapa kamu diam saja? Ayo, ajukanlah. Nah, kemudian Bante Ananda mengatakan, kalau Sang Buddha menginginkan saya, pasti Sang Buddha pasti akan mengatakannya. Nah, karena diminta oleh para biku, dan Sang Buddha kelihatannya sudah memberikan sinyal-sinyal kepada Bante Ananda, akhirnya Bante Ananda ini mengajukan diri, tapi dengan syarat. Nah, ada syaratnya, Bante. Saya bersedia menjadi pelayan pribadi dari Sang Buddha. Namun ada syaratnya. Ada 8 syarat atau anugerah untuk Ananda. Jadi mohon Bante bisa memenuhi syarat ini supaya saya bisa menjadi menerima. Apa syarat yang pertama? Kita bagi 4, ya ada 8 sebetulnya, kita bagi 2. Jadi 4 yang pertama adalah yang tidak. 4 yang kedua yang iya. Apa yang 4 yang pertama? Yang satu ini, mohon Sang Buddha tidak memberikan kepadaku jubah baik yang beliau terima. Jadi ketika Sang Buddha menerima hadiah, menerima jubah, mohon tidak diberikan kepada Bante Ananda. Kenapa? Karena Bante Ananda menghindari omongannya orang. Wah, ini dekat dengan Sang Buddha, mau dapat untung aja ini. Ya, wah dia dapat jubah terus dari Sang Buddha. Nah, itu dia nggak mau. Dia nggak mau. Jadi Sang Buddha mohon tidak memberikan jubah kalau terima jubah dari orang. Kemudian, Bagawa tidak memberikan makanan yang baik kepadaku. Jadi kalau menerima makanan yang baik, tidak diberikan kepada Ananda. Ananda tidak mau terima. Kenapa? Nanti akan diomongin orang. Wah, mumpung karena dapat dekat dengan Sang Buddha, bisa dapat makanan yang baik nih. Nah, beliau tidak mau. Yang ketiga, Bagawa tidak mengizinkan aku untuk menetap di tempat yang sama dengan beliau. Nah, jadi beliau tidak boleh, mohon Sang Buddha tidak mengizinkannya untuk menetap di tempat yang sama. Artinya di dalam satu kuti yang sama lah. Nanti jadi omongannya orang. Jadi kutinya harus berbeda. Ya, tidak boleh sama. Kemudian Bagawa tidak mengajakku ke rumah umat yang mengundang, ya, mengundang Sang Buddha. Jadi Sang Buddha kalau diundang oleh umat, mohon Sang Buddha tidak mengajak Bante Ananda. Kenapa? Karena beliau tidak mau diomongin orang karena untuk mendapatkan kesempatan, karena dengan Sang Buddha dapat untung terus, begitu. Nah, ini 4 hal yang mohon Sang Buddha tidak mengizinkannya. Yang 4 hal lagi, nah ini yang diizinkan. Jadi yang pertama, mohon Sang Bagawa sudi pergi ke tempat aku diundang. Jadi kalau beliaunya diundang, beliau mohon Sang Buddha juga bisa ikut. Nah, ini syaratnya hebat nih, bagus nih. Jadi kalau dia diundang, malah Sang Buddha bisa ikut. Supaya Sang Buddha bisa, beliau tuh bisa dipercaya, oh memang nih asisten yang baik nih. Bisa mengundang Sang Buddha sendiri, mengajak Sang Buddha sendiri ikut gitu. Kemudian Sang Bagawa Sudi memberikan audisi kepada pengunjung asing segera setelah mereka tiba. Jadi kalau misalnya ada orang pengunjung-pengunjung yang datang ke wihara ingin bertemu Sang Buddha, itu kalau lewat Bante Ananda, kalau Bante Ananda menyetujui, nah mohon Sang Bagawa bisa menerimanya, pengunjung-pengunjung itu.
Kemudian yang ketujuh, Bagawa Sudi menjelaskan segala hal yang berhubungan dengan dhamma kepadaku saat aku memerlukan penjelasan. Nah, ini yang penting ini. Jadi pada saat yang ketujuh ini, jadi kalau beliau Tadyananda ini kurang jelas, dia pasti akan bertanya kepada Sang Buddha. Ya. Dan ini banyak sekali kalau kita baca suta-suta, pertanyaan Bante Ananda kepada Sang Buddha. Dan yang kedelapan, Bagawa Sudi mengulangi semua khotbah yang telah dibabarkan tanpa kehadiranku. Nah, ini juga yang kenapa Sang Bante Ananda ini bisa dapat ilmu banyak karena bisa dapat private ya, dapat mendengarkan dhamma secara private, secara pribadi kepada Sang Buddha. Nah, ini 8 anugerah yang diminta oleh Bante Ananda. Dan setelah mengajukan itu dan menjelaskannya, Sang Buddha menyetujui. Akhirnya Bante Ananda menjadi pelayan pribadi dari Sang Buddha sejak saat itu. Nah, sebagai pelayan pribadi, apa yang dilakukan Bante Ananda? Nah, yang pertama ada rutinitas pertama mengambil air dingin dan panas untuk Sang Buddha. Ya, Sang Buddha untuk mandi ya, untuk digunakan untuk dipakai bersih-bersih. Menyiapkan air dingin dan air panas. Yang kedua, menyiapkan 3 jenis ranting pohon sebagai sikat gigi. Nah, kalau zaman dulu sikat giginya itu pakai pohon, nah itu seperti ranting pohon yang dibikin jadi bulu-bulu gitu. Nah, itu digigit-gigit. Nah, itu sebagai sikat gigi. Kemudian lengan dan kaki Sang Buddha. Menggosok punggung Sang Buddha saat mandi. Membersihkan halaman, ini kuti ya, bukan kunah. Kuti halaman. Di depannya kutinya Sang Buddha. Lebih jauh lagi, beliau ini selalu berada di dekat Sang Buddha, memperhatikan kebutuhan Buddha setiap waktu, dan mencatat kegiatan yang harus dilakukan oleh Sang Buddha. Ini kayak sekretaris lah. Hari ini saya mau kemana? Hari ini mau kemana? Nah, Sang Buddha itu sudah mau kemana-kemana, dia yang tahu. Bante Ananda yang tahu. Ini luar biasa, asisten pribadinya. Kemudian setiap malam, beliau berkeliling 9 kali dengan memegang lampu di tangan. Ini bukan lampu senter ya, bukan, ini lampu minyak ya. Tujuannya adalah agar selalu siap jika sewaktu-waktu dipanggil oleh sang biasanya. Jadi kalau ada asisten seperti ini, wah hebat. Sampai malam hari saja masih patroli lah, masih siap-siap kalau ada keperluan mendadak. Nah, pelayanan ini saya sendiri pernah menyaksikan, yaitu ada seorang Bante yang sudah senior, Bante Thailand ya, ini bukan Bante yang di sini. Bante Thailand ya, Bante di Thailand sana yang sudah longpo sudah tua, itu ada asisten pribadinya. Asisten pribadinya ini melayani setiap hari. Waktu itu kebetulan datang ke Samarinda. Nah, saya melihat sendiri asisten pribadinya itu luar biasa. Pagi sudah siapkan. Dia sudah siap di depan kamar, pintu kamar dari gurunya. Ketika gurunya sudah buka pintu, nah dia siap masuk, sudah siapkan handuk, siapkan air panas. Wah, sudah siapkan semua. Kemudian gurunya mandi, dia layani dengan baik. Kemudian waktu makan, mau pindah patah, bolnya beli dia yang sudah siapkan, kasih ke gurunya. Setelah makan, gurunya, nah dia nyucikan bolnya. Jadi semua itu kegiatan sore hari, ketika gurunya sudah selesai istirahat, dia sudah siapkan semua makanan, minuman untuk gurunya. Jadi
Seperti itulah kira-kira asisten yang saya lihat. Apalagi Bante Ananda ini asisten yang luar biasa ya, bisa memperhatikan semua kebutuhan dari Sang Buddha. Nah, setelah anak sudah begitu seringnya melayani Sang Buddha setiap hari, hampir setiap hari bertemu dengan Sang Buddha, dan itu dilakukan selama 25 tahun. Jadi dikatakan Bante Ananda ini melayani Sang Buddha selama 25 tahun. Nah, ketika di usia 80 tahun, 3 bulan sebelum parinibbana, Sang Buddha berkata kepada Ananda, Ananda, sudah saatnya 3 bulan dari sekarang, Tathagata akan parinibbana. Wah, itu Bante Ananda nangis. Kok begitu cepat Sang Buddha parinibbana? Tolong, Sang Buddha janganlah parinibbana. Bisa nggak diperpanjang usianya sampai umur 100 tahun lah. Karena usia rata-rata manusia saat itu adalah 100 tahun. Nah, para Buddha itu biasanya usianya itu 45 tahun. Jadi 80% dari usia rata-rata. Namun Sang Buddha mengatakan kepada Ananda, Ananda, saya sudah memberikan kode-kode kepada kamu dan banyak sekali, tapi kamu tidak memintanya. Seorang Buddha kalau sudah memutuskan tidak bisa lagi dicabut, kecuali kalau kamu mintanya dari awal. Dan Sang Buddha mengatakan, saya sudah memberikan kode-kode kepada kamu, tapi kamu tidak memintanya. Nah, Sang Buddha menceritakan, di tempat ini, Sang Buddha sudah mengatakan, seorang Tathagata itu bisa memperpanjang usianya kalau dia mau. Nah, kamu tak meminta. Di tempat ini lagi, jadi Sang Buddha menceritakan di mana-mana Sang Buddha sudah memberi kode kepada Ananda, tapi Ananda saat itu diam. Dikatakan, katanya Ananda itu terpengaruh oleh marah. Jadi tidak bisa meminta. Dan itu Bante Ananda sangat-sangat menyesal saat itu. Karena beliau masih Sotapanna, belum arahat, beliau sangat sedih. Namun ya beliau juga ikut, ya sudah diterima. Jadi selama 3 bulan itu Bante Ananda itu sangat-sangat dekat dengan Sang Buddha. Dan Anda bisa baca di Mahaparinibbana Sutta. Di Mahaparinibbana Sutta itu sangat panjang sekali, ya. Dan Bante Ananda itu selalu ada di situ sebagai asisten. Sampai terakhir ketika Petapa Subada itu bertanya kepada Sang Buddha, itu harus melalui Bante Ananda dulu. Nah, ketika Sang Buddha parinibbana, Ananda menangis sekali, ya, karena beliau belum mencapai kesucian. Ya kita lah seperti kita yang sudah biasa dekat dengan seseorang, apalagi seorang Buddha, ketika Sang Buddha parinibbana, wah itu sedihnya luar biasa. Bagi mereka yang belum mencapai arahat. Nah, setelah Sang Buddha parinibbana dan tubuhnya dikremasi, kemudian Bante Ananda pulang ke Sawati. Pulang ke Sawati, di Sawati beliau kembali ke kutinya Sang Buddha, melakukan kegiatan seperti biasa, membersihkan kutinya Sang Buddha, ya, sambil mengingat-ingat, ini sekarang ini jam mandinya Sang Buddha, sekarang ini jamnya, saatnya Sang Buddha seperti ini, sekarang ini saatnya Sang Buddha istirahat, Sang Buddha begini, Sang Buddha. Dia selalu ingat apa kegiatan rutinnya. Dan itu membuat Bante Ananda juga sedih. Dan Bante Ananda juga ketika pulang ke Sawati banyak menghibur para umat yang juga merasa kehilangan Sang Buddha. Ya, jadi pada saat itu memang suasananya berkabung, ya.
seorang Buddha yang sangat luar biasa yang setiap harinya bisa bertemu, sekarang sudah tidak bisa ditemui lagi. Itu membawa kesedihan yang sangat besar bagi semua para biku dan umat, juga para dewa sekaligus. Nah, Bante Ananda ini kemudian sampai sakit ya, karena beliau ini makannya jadi tidak teratur, tidak nyaman makannya sehingga beliau sakit. Nah, suatu hari beliau didatangin seorang perumah tangga yang bernama Todea, Suba, anak dari Todea. Ya, Suba ini juga ada dalam sutta dalam Kamawibangga Sutta. Nah, Suba ini mengundang Bante Ananda untuk makan di rumahnya. Nah, kemudian dia mengutus pelayannya untuk menemui Bante Ananda. Kemudian Bante Ananda mengatakan, wah saya hari ini sedang tidak enak badan. Besok saja ya saya akan ke sana. Baiklah Bante. Akhirnya pelayannya pulang dan menyampaikan kepada Bante Suba sebagai perumah tangga. Kemudian besoknya Bante Ananda menemui Suba untuk menerima dana makan. Dan terjadilah pertanyaan dari Suba kepada Bante Ananda. Anda bisa baca pertanyaan itu di Digha Nikaya Sutta yang namanya Subha Sutta. Di situ pertanyaan dari Suba kepada Bante Ananda. Digha Nikaya nomor 10. Ya. Nah, setelah itu Bante Ananda ini ternyata karena beliau ini dekat dengan Sang Buddha dan selalu mendapatkan ilmu ya, ilmu dari Sang Buddha, dhamma dari Sang Buddha. Pada saat itu Bante Kasapa, Maha Kasapa sedang melihat bahwa ajaran Sang Buddha ini tidak akan bertahan lama kalau tidak para biku tidak bertemu. Jadi para biku ini harus bertemu karena mengacu kepada ucapan salah satu murid dari Bante Kasapa, Subada. Jadi ada biku tua yang dia itu pernah dikecewakan oleh Sang Buddha, dan ketika Sang Buddha parinibbana, para biku bersedih, malah dia mengucapkan, wah kalian tidak perlu bersedih, kita harusnya bersyukur, karena sudah tidak ada lagi yang memarahi kita, tidak ada lagi yang mengawasi kita, kita bisa bebas sudah. Nah, itu didengar oleh Bante Kasapa. Bante Kasapa mengatakan, belum selesai, masih hangat tubuh Sang Buddha, sudah ada biku yang seperti ini. Wah, ini bahaya. Jadi, ini harus dilakukan sesuatu. Akhirnya, Bante Kasapa mengumpulkan para biku untuk bagaimana selanjutnya. Akhirnya sepakat mereka melakukan sebuah pertemuan. Jadi 21 hari setelah Sang Buddha parinibbana, ya 3 minggu setelah Sang Buddha parinibbana, para biku berkumpul membicarakan apa yang perlu dilakukan. Akhirnya mereka sepakat akan melakukan sebuah konsili, ya, sebuah pertemuan sangga untuk mengulang kembali ajaran-ajaran yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Ini ada sebuah keputusan sangga, kama waca atau keputusan sangga mengenai sidang terjadinya sidang ini terjadi 20 hari setelah Sang Buddha parinibbana. Yang pertama, hanya 500 biku yang akan membacakan Dhamma dan Vinaya yang menetap di Rajagaha selama masa wasa. 2, bahwa para biku lain tidak boleh menetap di Rajagaha selama masa wasa yang sama. Jadi Bante Kasapa ini, Maha Kasapa, memilih 500 biku untuk membantu mengulang membacakan Dhamma dan Vinaya. Jadi 500 biku ini yang sudah arahat untuk bisa mengulang Dhamma sehingga Dhamma itu terus diingat. Akhirnya sampai sekarang ditulis sudah.
Zaman dulu masih ingat, ya. Nah, Bante Mahakasapa ini dekat dengan Bante Ananda, dan Bante Mahakasapa tahu Bante Ananda ini punya kemampuan yang luar biasa. Nah, dari 500 biku ini Bante Ananda dimasukkan. Jadi Bante Ananda inilah satu-satunya biku yang belum mencapai arahat. 499 itu sudah arahat. Nah, jadi Bante Mahakasapa sebetulnya tidak mau memasukkan Bante Ananda awalnya. Ketika rapat atau bertemu sangga, para biku yang lain juga mengusulkan Bante Ananda untuk dimasukkan dalam kelompok 500 biku ini. Karena diketahui kompetensinya, kemampuan dari Bante Ananda sendiri. Akhirnya Bante Mahakasapa menyetujui. Jadi Bante Ananda ini masuk dalam kelompok 500 biku yang akan membacakan Dhamma dan Vinaya. Nah, Bante Ananda ini terlalu sibuk untuk menemui umat-umat, karena menghibur umat, karena banyak umat yang masih bersedih karena masa kehilangan Sang Buddha. Kemudian satu hari Bante Ananda ini ada dewa hutan, ya, beliau sedang berdiam di hutan. Ada sesosok dewa yang memberikan masukan kepada Bante Ananda, ya. Bahasa Palinya ada, bahasa sebentar gangguan. Iya, keluarga Gotama, pergilah ke bawah pohon, celupkan batinmu ke dalam nibbana, arahkan batinmu ke nibbana, dan berdiamlah dalam jana yang ditandai oleh konsentrasi pada objek. Arahkan batinmu ke nibbana, dan pada coraknya ketidakkekalan, anicca, dukkha, anatta. Apa gunanya engkau bercakap-cakap dengan para pengunjung untuk menghibur mereka? Nah, ini yang diminta oleh Dewa Hutan, supaya Bante Ananda berlatih. Karena tidak ada gunanya hanya menerima pengunjung begitu. Nah, ini membuat Bante Ananda ini tergugah. Pergi ke Raja Gaha untuk mengikuti pertemuan sangga ini. Jadi kan masa wasa. Jadi sebelum masa wasa, Bante Ananda sudah pergi ke Raja Gaha. Sampai di Raja Gaha, ternyata di wihara-wihara Raja Gaha sana, itu banyak wihara-wihara yang tidak terurus. Kenapa? Pada saat itu, karena para biku, ketika Sang Buddha parinibbana, para biku itu meninggalkan wihara-wihara itu semua untuk pergi ke Kusinara. Jadi wihara-wihara itu ditinggal, nggak ada orang. Kalau wihara sekarang kan ada umat yang ngurusin. Kalau zaman dulu wihara itu yang ngurus ya biku juga, yang bersihkan ya biku juga. Nah, ketika itu tidak ada yang bersihkan, tidak ada yang ngurus, akhirnya wihara itu banyak rusak, ya, banyak yang rusak. Ada beberapa wihara yang rusak. Akhirnya para biku sepakat kita harus memperbaikinya. Karena ini masa wasa 3 bulan, jadi 1 bulan pertama mereka memperbaiki wihara. Perbaiki wihara dan minta kepada Raja Ajatasattu untuk membantu mengirimkan pekerja-pekerja untuk mengerjakan perbaikan. Dan Raja Ajatasattu memberikan bantuan yang sangat banyak kepada para bante untuk memperbaiki wihara. Nah, setelah sebulan berlalu, wihara sudah jadi. Nah, mulailah mau diadakan pertemuan. Jadi sehari sebelum pertemuan, jadi malam besoknya itu pertemuan,
Nah, Bante Ananda ini mendengar sindiran dari para biku. Sebenarnya bukan sindiran lah, ada bicara-bicara, ada bincang-bincang sesama biku ini. Nah, sesama biku ini ada mengatakan begini, di antara 500 ini, di antara kita ini masih ada loh satu yang belum, yang masih sekha pugala, yang belum mencapai kesucian arahat maksudnya. Nah, itu didengar oleh Bante Ananda. Dan ada satu lagi biku yang memberi motivasi kepada Bante Ananda. Masih ada waktu hari ini, malam ini. Kamu harus berlatih sebaik-baiknya supaya kamu bisa mencapai nibbana, mencapai arahat maksudnya. Nah, kemudian Bante Ananda pulang ke wihara, kemudian dia bertekad, hari ini saya harus berlatih. Jadi ketika malam hari itu, Bante Ananda ini berlatih dengan keras, ya, berlatih dengan keras, duduk, jalan, berdiri, duduk, jalan, berdiri, duduk, jalan, berdiri, sampai menjelang subuh, menjelang pagi ya. Nah, Bante Ananda ini akhirnya badannya lelah. Kemudian dia ingat kepada Sang Buddha. Ananda, engkau telah melakukan banyak kebajikan. Berlatihlah dengan tekun. Engkau akan segera mencapai kearahatan. Nah, beliau merenungkan, mungkin saya ini terlalu keras latihannya, sehingga saya terhambat, tidak bisa maju, tidak bisa mencapai apa yang diinginkan. Nah, akhirnya beliau memutuskan, saya mau istirahat dulu lah sejenak, membaringkan tubuh dengan penuh perhatian ya, dengan penuh perhatian. Ketika badannya ini hendak direbahkan, belum mencapai kepalanya belum menyentuh bantal, jadi badannya belum sampai rebah, duduk tidak, baring tidak, jadi setengah-setengah. Ketika mau berbaring sudah mau jatuh, disitulah tercapai kesucian arahat. Jadi dikatakan mencapai kesucian arahat di luar 4 postur. 4 postur itu apa? Berdiri, berjalan, duduk, berbaring. Nah, ini setengah baring, setengah duduk gitu. Nah, inilah kehebatannya. Beliau bisa mencapai kesucian. Ya. Nah, arahat hari itu juga beliau memasuki mimbar pertemuan dengan wajah yang sangat berbeda sekali, penampilan yang sangat berbeda, sehingga para biku itu sudah melihat, wah, ini Ananda telah mencapai tugas akhir, yaitu sebagai arahat. Dan akhirnya Bante Mahakassapa mengumumkan kepada para biku bahwa Bante Ananda telah mencapai kearahatan. Nah, jadi Bante Ananda ini akhirnya bisa mencapai arahat 3 bulan ya, kira-kira 3 bulan setelah Sang Buddha parinibbana. Nah, setelah pertemuan itu, pada saat pertemuan itu, Bante Ananda mengulang Sutta Digha Nikaya. Ya, Digha Nikaya itu diulang oleh Sang Bante Ananda. Majjhima Nikaya itu diulang oleh murid-murid dari Bante Sariputta. Kemudian Anguttara Nikaya itu diulang oleh Bante Anuruddha. Kalau Vinaya Pitaka diulang oleh Bante Upali ya, Upali. Kemudian Samyutta itu diulang oleh Bante Kassapa. Jadi 500 orang biku ini saling menyetujui. Jadi misalnya ditanya oleh Bante Kassapa, di Sawati demikianlah yang telah kudengar kan. Oh, di mana tempatnya di Sawati? Saat itu bagaimana? Nah, saat itu begini begini begini.
Nah, yang lain di kubu yang lain mendengarkan, kalau itu benar, ya sudah mereka diam. Kalau tidak benar, mereka akan mengucapkan, oh itu tidak benar, yang benar seperti ini. Nah, itu jadi sidang itu seperti itu. Dan karena semuanya arahat, ya jadi lebih tenang, ya tidak banyak yang marah-marah, gebrak meja, tidak ada. Nah, ini mengulang semua ajaran Sang Buddha selama 2 bulan sebetulnya. Nah, kemudian Bante Ananda ini parinibbana bagaimana? Beliau parinibbana pada usia 120 tahun. Jadi 40 tahun setelah Sang Buddha parinibbana baru beliau parinibbana. Nah, beliau parinibbana itu di tengah-tengah Sungai Rohini. Kalau Anda pernah tahu cerita suku Kolia dan suku Sakya yang mau berperang memperebutkan Sungai Rohini. Nah, Sungai Rohini ini membatasin antara suku Kolia dan suku Sakya. Yang sebetulnya suku Kolia dan suku Sakya ini sebetulnya saudara. Ya, saudara. Satu turunan lah ceritanya. Nah, jadi Bante Ananda ini berpikir, saya sudah saatnya mau parinibbana. Saya kalau parinibbana di suku Sakya, maka orang akan memperebutkan, suku Kolia akan protes dan bisa berperang. Kalau saya meninggal di parinibbana di suku Kolia, nanti suku Sakya akan mau minta reliknya. Akhirnya Bante Ananda ini memutuskan saya parinibbana di tengah-tengah saja. Jadi ketika itu beliau terbang ke udara, ya umat semua penduduk suku Kolia dan suku Sakya di pinggir sungai Rohini menyaksikan. Kemudian dengan kemampuan batinnya beliau setelah memberikan khotbah kepada mereka, beliau mentekadkan diri, tubuhnya terbakar dan tubuhnya terbagi dua. Jadi satu sisi jatuh di suku Kolia dan satu sisi di suku Sakya. Nah, jadi dua-duanya mendapatkan relik dari Bante Ananda. Nah, para umat itu sangat sedih karena kehilangan Bante Ananda ini, karena beliau ini sebetulnya juga dekat dengan Sang Buddha. Maka dari itu ada syair yang bisa membuka ya. Sang Wegagata. Sungguh menakutkan dilayani oleh kesedihan, ratapan, dan lain-lain. Semua bentuk hubungan antara suami istri, sanak saudara, teman-teman, guru, dan murid, dan lain-lain. Karena tidak terelakkan, mereka pasti berpisah. Apakah melalui kematian atau perpisahan? Sungguh menakutkan dilayani oleh kesedihan, ratapan, dan lain-lain. Segala sesuatu yang berkondisi yang merupakan hasil dari kama, batin, suhu, dan nutrisi karena ketidakkekalan. Sungguh menakutkan dilayani oleh kesedihan, ratapan, dan lain-lain. Semua fenomena berkondisi yang dilahirkan karena mereka dan kehancuran. Sungguh menakutkan tenggelam dalam gelombang lautan penderitaan. Perjalanan yang pasti dialami oleh batin dan jasmani, yang merupakan fenomena terkondisi yang memiliki corak tidak kekal, corak penuh penderitaan, dan corak tanpa diri. Nah, ini menggugah ya. Jadi kita bisa merenungkan bahwa kehidupan itu tidak kekal, tidak memuaskan, dan tanpa diri. Tidak ada yang bisa menjadi milik sesungguhnya. Nah, pada satu kesempatan Sang Buddha memberikan gelar Etadaga. Jadi waktu tidak satu saja, banyak. Yaitu yang pertama, para biku di antara para biku siswaku yang banyak belajar
Nah, ini yang pertama, yang banyak belajar. Yang kedua, yang penuh perhatian dalam menghafal khotbah-khotbahku. Yang ketiga, yang memahami ajaranku. Kemudian yang keempat, yang tekun dalam belajar, mengingat, membaca ajaran-ajaranku, serta dalam memperhatikanku. Beliau ini paling tekun ya. Titik Mantanang. Kemudian yang memberikan pelayanan pribadi kepadaku. Hera Ananda lah yang terbaik. Jadi ada 5 kualitas yang dipuji oleh Sang Buddha, sehingga Sang Buddha memberikan gelar Etadaga tidak hanya 1, tetapi 5 kepada Bante Ananda. Dan satu-satunya biku yang mendapat gelar Etadaga tidak 1, tapi 5. Nah, ini luar biasa. Kisah dari Bante Ananda ini sangat inspiratif. Anda bisa baca riwayatnya. Ada judulnya suatu buku, judulnya Ananda Penjaga Dhamma. Jadi bendahara Dhamma. Beliau ini adalah bendaharanya Dhamma. Tanpa beliau, kita juga tidak banyak dapat pengetahuan. Karena beliau banyak memberikan masukan. Dhamma yang beliau dapat itu sangat banyak. Walaupun beliau hanya 25 tahun bersama Sang Buddha. Karena Sang Buddha usianya mengajar Dhamma selama 45 tahun. Berarti 20 tahun sebelumnya itu Ananda tidak ikut. Namun karena memenuhi syarat, meminta syarat yang 8 tadi, maka Ananda bisa dapat ilmu yang banyak dari Sang Buddha. Nah, jadi inilah kisah dari Bante Ananda. Ya mungkin ada yang ngantuk-ngantuk ya. Karena sangat panjang ceritanya dan mungkin agak membosankan. Kalau Anda mau baca itu lebih asik ya. Kalau dengar ini kadang-kadang bisa ngantuk-ngantuk gitu. Ya, saya kembalikan kepada Tasilani, silakan.